Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore kita hari ini membahas satu tema yang berjudul Work to Death ya, yaitu bekerja sampai mati. Saya percaya setiap dari kita, banyak dari kita di sini yang bekerja, walaupun ada beberapa yang masih kuliah ya. Kita pasti pernah ya mengalami momen-momen di dalam pekerjaan kita itu sampai sibuknya luar biasa, sampai kita berkata setengah mati nih. Kerja ini sampai setengah mati, sampai ya di ambang-ambang hidup dan mati ya, setengah mati. Tapi di dalam real life gitu ya, terutama di dalam Jepang ya saudara, itu bukan hanya setengah mati tapi betulan mati. Di Jepang itu ada satu kultur yang namanya itu adalah karoshi ya, karoshi, Japanese work culture, yang membedakan etika kerja Jepang dengan negara-negara lain, yang membuat mereka itu bisa menjadi melesat ya dari kalah perang sampai menjadi ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Gitu. Itu apa? Yaitu mereka itu benar-benar melihat yang namanya pengabdian kepada negara, kan harakiri ya, sampai mereka itu bisa menabrakkan kapal-kapal perang demi mengabdi kepada negara. Demikian juga hal itu terjadi di dalam etika kerja mereka. Mereka melihat yang namanya pengabdian kepada employer, kepada pemberi kerja, kepada pengusaha perusahaan itu sangat-sangat tinggi, sehingga mereka walaupun harus sakit, mereka harus tidak ada cuti sama sekali begitu. Itu dicap sebagai satu kebanggaan gitu. Kalau di dalam sepanjang tahun tidak ambil cuti, atau kalau misalnya datang paling awal dan pulang paling akhir, dan kalau bisa lembur sampai besok paginya lagi, itu satu kebanggaan. Itu yang kita bisa lihat ya, benar-benar akhirnya banyak yang mati. Mati karena sakit jantung, atau beberapa mati karena bunuh diri, karena mereka saking depres ya untuk di dalam pekerjaan. Nih saya berikan beberapa data ya di dalam ini sebelum nanti kita baca firman Tuhan dan berdoa. Dikatakan karoshi itu pertama yang recorded tahun 1969, yaitu seorang engineer berumur 29 tahun yang bekerja sampai jauh puluhan jam lebih tinggi dibanding normalnya, dan akhirnya dia mati karena serangan jantung. Dan diperkirakan sekitar 200 karoshi orang meninggal karena di dalam pekerjaan, yang harusnya sebenarnya angka itu jauh lebih rendah. Kalau faktanya mungkin sekitar 10.000 diperkirakan oleh para ahli. Dan ini dikatakan kalau seorang pekerja bisa membuktikan, bisa mati, lalu keluarganya bisa membuktikan karena karoshi, karena terlalu keras bekerja dan akhirnya mati, bisa mendapatkan kompensasi dari perusahaan atau dari negara. Nah ini yang kita lihat hari ini, yaitu nanti Firaun dan para budak-budak, itu betul-betul mereka dipaksa bekerja sampai mati dan tidak ada kompensasi, tidak ada kebanggaan, dan bagaimana relevansinya dengan kita saat ini. Mari kita membuka dari Keluaran 5, dari eksposisi kita dari kitab Keluaran, kita sudah sampai ke pasal yang kelima. Kita akan membaca bergantian, saya ayat yang pertama yang ganjil, lalu song leader bersama-sama dengan jemaat ayat yang genap, selanjutnya sampai yang ke-23. Oke, mari. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Yahweh Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata.
seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu." Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberi pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus?" Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini dan kau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu, kami boleh datang mempunyai waktu untuk beribadah. Kami sadar banyak orang seperti budak-budak Ibrani ini yang tidak mempunyai kesempatan untuk beribadah dengan bebas. Tetapi kami sebagai umat-Mu boleh mempunyai waktu yang khusus, boleh mempunyai tempat yang khusus untuk kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Biarlah kami boleh melihat ini sebagai satu anugerah yang datang daripada Engkau. Tuhan, biarlah ketika firman sudah kami baca, firman-Mu yang sekarang juga membaca hidup kami. Dan kami ingin firman ini yang merubahkan hidup kami, mengatur kembali segala prioritas di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kalau kita lihat di sini ya, ini first encounter-nya Musa, Harun dengan Firaun. Sebelumnya kita sudah bahas tentang panggilan Musa, bagaimana Musa itu enggan sekali untuk pergi, enggan sekali untuk menjadi ambasadornya Tuhan, menjadi pembebas bagi Israel, tetapi sekarang dia sudah benar-benar yakin ya akan panggilannya. Dia pergi dan dikatakan hal pertama apa? Menemui para tua-tua Israel. Kalau kita lihat 3 ayat sebelumnya ya, so far so good gitu. Hal pertama dia balik dan dia pikir dia bakal ditolak oleh sebangsanya sendiri. Dikira juga nggak ada lagi yang akan mendengarkan dia. Tapi ternyata waktu dia datang, dia menemui para tua-tua Israel, dikatakan di sini ya. Lalu pergilah Musa berserta Harun, mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar Tuhan telah mengindahkan dan telah melihat kesengsaraan mereka, berlututlah mereka dan sujud menyembah. Wah, so far so good, bagus gitu ya. Tua-tua, pemimpin, bahkan bangsa itu bersatu di bawahnya Musa. Lalu Musa dengan Harun dengan confident datang menghadap Firaun. Kalau Tuhan sudah berjanji, harusnya semua dibuka jalan ya. Iya, tua-tua Israel memberikan respect kepada Musa. Tapi kepada Firaun
akan berkata tidak semudah itu Ferguson. Ternyata yang didapatkan adalah perlawanan yang keras daripada Firaun. Nah, kita lihat di sini ya. Di ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Dan jawab Firaun apa? Siapakah Tuhan itu? Dan kenapa aku harus membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu siapa, Yahweh ya. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Firaun itu bukan cuma tidak kenal Tuhan, tapi juga tidak peduli sama Tuhan. I don't know God and I don't care. Itu yang disampaikan oleh Firaun. Nah, dari sini kita bisa belajar beberapa hal ya. Terutama kalau kita melihat di dalam pasal kelima ini, salah satu tokoh utama yang digambarkan sangat sentral itu Firaun. Karena Musa cuma 2 ayat pertama, ya 3 ayat pertama, setelah itu kan Firaun all the way, baru nanti terakhir Musa dan Harun muncul lagi. Jadi kita lihat di sini tokoh utama dari pasal 5 ini Firaun. Dan kita ingin melihat gambaran karakter yang digambarkan penulis tentang Firaun ini seperti apa. Dari awal sudah digambarkan ya. Ini orang yang tidak peduli Tuhan, tidak peduli Yahweh. Dia nggak takut sama Yahweh. Ini hal yang pertama yang ingin digambarkan oleh penulis Alkitab tentang Firaun. Padahal ya, ketika dikatakan demikian, Harun dan Musa itu memberikan respon balik ya. Allah orang Ibrani, oke kamu nggak kenal Yahweh siapa? Dia adalah Allah orang Ibrani. Telah menemui kami dan izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Nah ini kenapa nggak langsung minta kami mau bebas sepenuhnya, tapi 3 hari. Nah ini banyak perdebatan di dalam komentari. Tapi kira-kira adalah saya melihat 3 hari itu sebenarnya adalah sebuah permintaan yang cukup reasonable ya. Dan memang di dalam tulisan sejarah, pemimpin-pemimpin Mesir itu suka memberikan waktu khusus atau tempat khusus kepada bangsa-bangsa yang ada di Mesir itu untuk beribadah kepada ilah-ilah yang berbeda-beda begitu ya. Dan mereka kan tidak bisa menyembah Allah di tengah-tengah bangsa Israel karena itu kekejian bagi orang Mesir. Maka mereka mengadakan ibadah di padang gurun. Jadi cukup make sense gitu ya, secara tempat make sense di padang gurun, jauh daripada orang Mesir. Dan secara waktu juga make sense, kami tidak minta 3 tahun atau kami tidak minta selama-lamanya, tapi kami minta 3 hari. Jadi permintaan yang reasonable ini saja ya, yang cukup seharusnya bisa dikabulkan oleh Firaun, tapi Firaun bilang no way man, tidak. Dan dia seakan-akan berkata, sudahlah Musa dan Harun, kamu jangan bikin mereka gagal fokus dari pekerjaannya, bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya. Jadi dia seakan-akan mau berkata, kamu mau beragama boleh silakan, tapi jangan sampai ganggu urusan kerja. Atau dalam kata lain, Firaun mau berkata, ibadah mereka terutama adalah pekerjaan mereka. Ibadah mereka itu adalah bekerja paksa. Dan Tuhan mereka adalah saya, Firaun gitu. I am your God. Nah ini yang ingin disampaikan oleh penulis tentang Firaun ya. Bahwa digambarkan dari pertama saja dia orang yang keras, orang yang unreasonable, dan orang yang tidak takut Tuhan. Dan bukan hanya tidak takut Tuhan, tapi dia digambarkan sebagai saingan daripada Tuhan. Saingan daripada Yahweh. Yang menuntut kesetiaan total daripada orang-orang Israel. Saya pernah ditawari satu pekerjaan waktu saya baru lulus di Singapura. Waktu itu ya, sedang mencari pekerjaan. Salah satu pekerjaan, panggilan pekerjaan, salah satunya datang dari satu perusahaan internasional yang namanya mentereng banget. Dan kayaknya kalau bisa kerja di perusahaan ini, wih keren banget gitu ya. Orang-orang bakal bilang, wih super cool. Tetapi waktu saya datang dengan beberapa orang yang datang, digambarkan ini perusahaan shipping ya, shipping internasional. Dan dia berkata, kamu akan dapat benefit-benefit yang baik ya. Kamu akan keliling dunia, kamu akan mungkin ke Amerika, kamu mungkin akan ke Eropa, kamu akan ke sini gitu. Dan perginya itu bisa kapanpun, bisa dalam jangka waktu yang cukup lama juga gitu. Bisa cepat, bisa lama. Gitu. Lalu setelah digambarkan benefitnya keren gitu ya, wah kayaknya semua sudah tertarik gitu. Tapi question and answer gitu. Bagaimana? Ada kesulitan apa gitu? Lalu ada yang tanya, kalau istri saya
hamil, nanti melahirkan, ada cuti nggak? Oh, tahun pertama tidak ada cuti. Istrimu lahir karena kamu lagi pergi, ya good luck to your wife. Tapi saya juga tanya ya, saya banyak pelayanan di gereja. Kalau hari Minggu, apakah itu kita kerjanya hanya weekdays atau lewat-lewat hari Minggu juga? Oh, ini tidak peduli hari. Kalau perusahaan kami panggil hari Sabtu, harus pergi sebulan, atau hari Minggu, Minggu pagi, ya kamu go to office, you don't go to church. Jadi jelas ya, di sini panggilannya utamanya adalah company ini. Company ini adalah fokus satu-satunya. Nggak boleh ada hal lain yang mengganggu fokusmu di dalam pekerjaan ini. Mau keluarga, mau istri, mau gereja, mau apapun. Nggak ada gitu. Kami butuh company yang seperti ini. Yang bisa mendedikasikan seluruh hidupnya bagi company ini. Maka kami akan berikan benefit-benefit bagi kamu. Istilahnya, sell your soul to us. Then we will give you a lot of profits. Dan saya rasa bukan cuma company tadi ya. Banyak dari kita mungkin yang di dalam company yang sangat terikat. Dikatakan di sini ya. Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya sehingga tidak bisa lagi fokus kepada yang lain-lain. Tadi kita ada pengumuman tentang KKR regional. Banyak kali ya saudara, orang-orang yang ingin ikut KKR regional itu, salah satu kesulitannya adalah cuti. Salah satu kesulitannya bentrok dengan komitmen pekerjaan. Walaupun jangan disclaimer dulu ya. KKR regional itu baik ya, kita bisa ikut, kita bisa ini, tapi itu bukan emblem rohani. Kalau kita yang bisa pergi KKR regional, kita itu lebih rohani, kita itu tingkat elit, bukan saudara. Tetapi bagi orang-orang yang memang sudah punya hati, motivasinya benar, secara finansial sudah nabung, tapi mereka banyak terhambat di dalam masalah cuti, di dalam masalah pekerjaan. Kita lihat di sini ya, kitab Exodus ini adalah nanti satu pelajaran bagaimana kita akan melihat bukan hanya kita belajar tentang Tuhan, tapi Firaun juga harus belajar tentang siapakah Tuhan. Di pasal 5 ini dia digambarkan sebagai orang yang tidak kenal Tuhan. Nanti di akhir dia akan benar-benar kenal Tuhan. Firaun ini di dalam ayat-ayat selanjutnya digambarkan sebagai seorang diktator ya, opresor, sebagai seorang yang oppress people, diktator sejati. Dan dari policy-policy yang diambil terhadap permohonan Musa dan Harun menunjukkan dia benar-benar seorang diktator yang sangat berpengalaman, penindas yang punya strategi. Saudara, kita lihat piramid ya. Piramid itu bukan hanya bangunan kasat mata di dalam kehidupannya orang Mesir, tapi itu juga struktur sosial yang tidak kasat mata, di mana benar-benar digambarkan struktur sosialnya itu rigid seperti batu. Yang namanya piramid itu buatan dari batu ya, bukan batu bata yang digambar sini, benar-benar batu kokoh yang mereka potong gitu. Nah, saudara bisa lihat di dalam gambar di sini ya, tolong tampilkan gambarnya. Itu benar-benar di dalam piramid itu paling atas itu cuma satu orang di puncak, Firaun ya. Lalu di bawahnya ada government official, ada vizier, priest, noble, orang-orang penting. Lalu di bawahnya lagi ada prajurit-prajurit. Lalu di bawahnya lagi adalah imam-imam. Lalu baru pedagang. Lalu orang-orang artisan ya, craftsmanship gitu. Lalu juga terakhir orang awam. Dan yang paling bawah, yang paling banyak itu adalah budak-budak. Jadi kita lihat di sini. Ini bukan hanya kasat mata secara building, tapi ini juga gambaran dari situasi struktur sosial masyarakat pada zaman itu. Setiap orang di situ melayani, menjadi budak, paling bawah menjadi budak untuk melayani satu orang yang paling di atas, yaitu Firaun, sang anak Allah tersebut. Oke, udah boleh selesai ya. Jadi saudara bisa dapat gambaran. Saya satu hari pernah datang ke ini ya, ke Forbidden City di China. Lalu orangnya itu kasih lihat gambaran tentang palace-nya ya, tentang istana Kaisar Cina zaman dulu. Dan itu besarnya luar biasa. Forbidden City itu tadi saya cek di Wikipedia itu 72 hektar. Jadi kelilingnya aja udah capek gitu. Dan digambarkan punya 8.886 kamar.
Ya saudara, kalau nanti dibawa keliling situ ya, lihat kamar-kamarnya ya, gedung-gedungnya ada 900-an gedung gitu. Lihatnya aja capek sampai ya akhirnya udah lihat 10 atau udahlah kira-kira sama, udah nggak usah lagi gitu. Dan saya tanya ya, ini 8.886 kalau kaisar setiap hari pindah kamar, itu dia perlu berapa waktu ya? Lalu keluarin kalkulator ya, 8886 dibagi 365. Perlu 24 tahun saudara, untuk bisa mencicipi setiap kamar kalau setiap hari pindah. 24 tahun. Itu buat apa? Saya bilang buat apa sih kaisar cuma perlu satu kamar kan? Ngapain bikin sampai 8.886 kamar gitu. Masa seluruh kompleks ini semuanya hanya untuk kaisar? Saya protes gitu ya kepada si ini tour guide-nya. Tour guide-nya dengan santai bilang, well, bukan cuma Forbidden City, the palace belongs to the kaisar. Seluruh China itu milik kaisar. Dia mau apain itu juga milik dia. Ya, saya baru sadar. Iya, itu yang namanya diktator begitu. Itu yang namanya kaisar gitu. Semua bukan hanya palace-nya, tetapi seluruh kerajaan itu milik dia. Dan diktator satu hal, tidak suka tantangan, tidak suka perlawanan. Dan nanti kita akan lihat di sini polisinya adalah tantangan balik ya. Sebenarnya kita bisa cukup mudah menebak ya. Solusinya daripada Firaun itu apa sih? Solusinya cukup predictable kan ya. Yaitu kalau di pasal 1 ya, orang Israel begitu banyak, cara mengendalikannya apa? Bikin mereka kerja paksa supaya mereka taat, supaya mereka fokus kepada satu hal saja. Mereka nggak bisa melakukan yang lain, mereka nggak bisa koalisi dengan bangsa-bangsa lain, mereka disuruh kerja paksa. Dan ketika ada sekarang di pasal kelima ada perlawanan daripada mereka, mulai timbul gejolak, maka solusinya sama ya. Kalau dulu adalah kerja paksa, maka di sini bikin kerja paksa lebih keras lagi. Lebih ditindas lagi, lebih keras lagi supaya mereka lebih taat. Dan mereka nggak ada waktu mikirin yang lain. Nggak ada waktu mikirin mempersembahkan korban, agama, pelayanan, nggak ada gitu. Cukup fokus kepada satu hal saja. Jadi di sini seakan-akan Firaun mau bilang, udahlah lu mau mempersembahkan korban, lu kayaknya kebanyakan waktu ya. Bisa pelayanan, bisa ada ngurusin Tuhan, agama, dan yang lain-lain. Sekarang fokus kepada satu hal saja. Memangnya agama bisa kasih lu makan. Banyak pelayanan, bisa kasih makan. Ini, kamu kalau dipecat dari perusahaan ini, lu nggak makan. Jadi kita bisa lihat kadang-kadang tuh memang betulan ya. Pekerjaan itu sudah mengikat begitu kerasnya sampai orang-orang itu simply have no choice. Seperti budak-budak ini, no choice gitu. Ya ada orang-orang yang sangat terikat sehingga bosnya kalau bilang minggu harus kerja. Tapi Pak, saya orang Kristen, saya minggu mau ibadah. Ya ibadah kalau kamu ada waktu, tapi ini kan lagi kejar deadline, ini kan lagi full. Jadi kalau mau ibadah ya kamu pilihlah. Kalau mau ibadah ya kamu bisa keluar. Masih banyak yang nungguin, masih banyak yang ngantri, yang siap mengambil posisimu. Atau kamu mau lanjutkan kerjaan kamu. Dan agama ya nantilah kalau lebih ada banyak waktu. Dan kita bisa lihat ya, di dalam posisi begitu orang tersebut kadang-kadang simply have no choice. Dan ya seperti budak-budak Ibrani ini yang berkata, ya sudah agama gak bisa kasih saya makan. Ya, kerjaan yang bisa, bos yang bisa kasih saya makan, company yang bisa kasih saya makan. Dan kita lihat strateginya dari Firaun ya, yaitu strategi divide and conquer. Politik adu domba, politik pecah belah, memecah belah. Nah, sebenarnya ada kan ya cara untuk solusi lain untuk meredam ketegangan ini. Yaitu adalah ini si Musa dan Harun datang, lalu mau coba-coba menjadi hero, hal paling gampang adalah bunuh mereka aja kan ya. Sudah bunuh, apalagi dengan kekerasan yang begitu kejam, sehingga orang-orang di bawahnya gak berani macam-macam. Coba lihat, pemimpinmu ya, ini berani macam-macam, bakal dihajar habis seperti gini. Digoreng, atau disalibkan, atau dipotong jadi 10 piece, apapun itu. Tapi cara ini bisa backfire saudara. Karena itu menggambarkan Firaun bad guy-nya, Musa Harun good guy, bahkan jadi martir lagi. Bisa menimbulkan
bisa menimbulkan perlawanan yang lebih besar lagi. Nah, berarti mesti pikirkan cara bagaimana Firaun tetap good guy dan bahkan Musa dan Harun yang jadi bad guy-nya. Bagaimana memecah belah Musa Harun dengan orang-orang Israel. Karena mereka tadi di awal bersatu ya, bersatu padu. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana Firaun memecah belah persatuan mereka. Yaitu adalah bikin ya urusan perut ya. Orang-orang akan lebih memilih perut mereka dibanding pemimpin mereka. Jadi perkeras ininya, perbudakannya. Sampai mereka akan berpikir, ini gara-gara Musa dan Harun bikin protes-protes begini nih. Janjinya kita lebih bebas, janjinya kondisi akan lebih membaik. Yang terjadi malah lebih memburuk. Dan biarkan tindas mereka supaya mereka sadar. Selama ini mereka tuh sudah dikasih hati, jangan berani minta jantung. Dikasih hati minta amplas sekarang. Lu harus sadar sekarang hidupmu tuh sudah lumayan enak ya, walaupun kerja keras tapi lumayan enak, jangan ngelunjak, jangan coba-coba protes akan pekerjaan kamu. Mereka yang tertindas itu harus belajar tahu diri. Karena lu hidup aja, para budak-budak, kalian bisa hidup aja, itu belas kasihannya Firaun. Saya teringat sebuah ilustrasi ini ya, yang menggambarkan posisi seperti demikian. Jadi di satu hutan itu masih ada suku terbelakang dan mereka masih tinggal di tenda-tenda. Tenda-tendanya itu ya tenda agak besar lah ya, yang bisa memuat beberapa orang atau belasan orang. Lalu satu warga, kita sebut aja si Ujang ya, si Ujang protes kepada kepala suku. Kepala suku, kami mohon dong tenda yang lebih besar, karena keluarga kami besar. Kami punya 4 anak dan saya punya 4 istri. Jadi ini aja sudah perlu space yang lebih besar dan kayaknya sudah agak terlalu kurang memadai nih tenda kami. Lalu kepala suku bilang, oke, kamu taat ya tapi ya. Ya, apapun yang disarankan saya akan taat. Oke, minggu pertama saya akan ajukan 4 minggu untuk kamu. Minggu keempat itu yang terakhir. Oke, minggu pertama apa? Masukkan semua ayam-ayam ke kemahmu. Minggu pertama itu pusing ya, mau tidur tapi ada ayam-ayam gitu. Pagi-pagi sudah kukuruyuk gitu. Minggu kedua, kok bukannya dapat lebih besar, malah jadi lebih ribet nih hidup. Jadi apa kepala suku minggu kedua? Masukkan kambing-kambing ke kemahmu. Lebih sengsara lagi hidup, ada kambing di dalam, kadang-kadang diseruduk. Minggu ketiga, apa ini? Masukkan sapimu yang 2 ekor itu ke dalam kemahmu juga. Jadi sempit banget. Jadi udah susah tidurnya gitu. Minggu keempat apa? Sekarang kamu boleh keluarkan semua binatang-binatang tadi. Dan mereka hidup damai sekarang. Si Ujang gak berani minta-minta ini lagi ya. Gak berani minta protes-protes lagi. Karena sekarang istilahnya di sini, yes itu udah bagus kamu punya tenda ya. Jangan minta sesuatu yang lebih baik lagi. Sampai saya bikin hidupmu lebih sengsara, kamu baru sadar punya tenda itu udah lumayan loh. Sama di sini ya. Sekarang ambil jeraminya, jangan kasih jerami, tarik privilege-nya. Baru mereka sadar, selama ini ada jerami hidup jauh lebih mudah ya. Walaupun bekerja di bawah matahari yang panas, tapi nggak usah cari-cari jerami. Sekarang jeraminya ditarik, kami harus pergi kemana-mana mencari jerami sendiri. Ini susah banget hidup sekarang. Jadi budak-budak Ibrani itu harus tahu kehidupan mereka, kesejahteraan mereka bergantung sepenuhnya pada kebaikan Firaun. Kalau Firaun tarik satu aja, hidup lu celaka. Hidupmu sengsara. Jadi mau meresikokan dengan protes kepada Firaun. Firaun akan berkata, don't mess with the system. Sistemnya udah bagus. Jangan coba-coba kreatif, pikirkan sistem yang lain deh. Ini sistem Firaun, ekonomi Firaun ini, walaupun penindasan, ini sudah sistem yang terbaik. Gitu ya. Ini sistem ekonomi yang sudah paling memadai buat siapapun, baik buat budak-budak di bawah, dan especially kepada Firaun di paling atas. Dan kalian jangan menggigit tangan yang kasih makan kepada kamu. Don't bite the hand that feeds you. Jadi ini sudah
sangat established ya. Dan kita bisa lihat sistem ekonomi Firaun ini sistem penindasan. Tetapi sudah diterima sebagai satu keharusan atau begitu. Memang begitulah. Ya. Dan ternyata yang melihat ini sebagai satu sistem ekonomi yang bagus, itu ternyata bukan hanya orang-orang Mesir loh. Tetapi juga orang-orang Ibrani. Loh, orang-orang Ibrani kan diperbudak, seharusnya mereka nggak setuju dong dengan sistem penindasan demikian. Tapi buktinya kita bisa lihat ya, ada sistem yang namanya bos-bos Mesir, di sini pengerah-pengerah Mesir, lalu di tengah-tengah mandor-mandor orang Ibrani, orang Israel yang diangkat, beberapa dari mereka yang diangkat menjadi middleman, menjadi mandor-mandor, dan baru di bawah budak-budak sisanya. Jadi kita bisa lihat ya, ada orang-orang Israel yang buy into the system, yang setuju dengan sistem tersebut dan menjual nyawa mereka, menjual jiwa mereka juga kepada Firaun. Mau menjadi bagian daripada Firaun. Mereka nggak benci dengan Firaun, bahkan mereka kagum dan mau menjadi bagian berpartisipasi di dalam ekonomi penindasannya Mesir. Karena mereka juga ikut kecipratan sekarang. Jadi kita bisa lihat kenapa ada orang-orang Israel yang mau menjadi mandor-mandornya Mesir. Ya karena mereka dapat privilege tertentu ya. Mereka mungkin dapat makanan yang lebih enak. Mereka mungkin dapat tempat tidur yang lebih nyaman. Mereka dapat gak usah kerja keras tapi mereka yang suruh-suruh doang. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Mereka KTP-nya Ibrani tapi hatinya Mesir. Mereka hardware-nya Ibrani, dari luar orang Ibrani, tapi software-nya, otaknya itu sudah fully Mesir, sudah Egyptianized. Mereka menjual jiwa mereka demi privilege tertentu. Dan banyak dari orang-orang Kristen yang mungkin KTP-nya Kristen, tetapi software-nya sekuler sama sekali. Banyak yang mungkin tadi ya KTP-nya Ibrani, tapi otak dan hatinya tuh sekuler. Dan Viktor Frankl pernah bilang di sini ya, orang-orang itu ya yang menjual jiwa mereka kepada musuh, itu kadang-kadang lebih parah dibanding musuh itu sendiri. Karena, saudara kalau tidak kenal Viktor Frankl, itu salah seorang survivor ya dari Nazi, camp Nazi. Viktor Frankl itu menulis buku memoir ya waktu dia sudah dibebaskan dari camp. Dia tulis gitu. Ada orang-orang orang-orang Mesir, orang-orang Yahudi, mandor-mandor Yahudi yang lebih bengis dibanding Nazi itu sendiri. Mandor-mandor Nazi sih kejam gitu, prajurit-prajurit SS Nazi itu kejam. Tapi mandor-mandor Ibrani ini ya, mandor-mandor Yahudi ini kadang-kadang demi cari muka itu bisa lebih bengis lagi terhadap bangsa-bangsa, rekan-rekan sebangsa mereka. Jadi ya ini kita bisa lihat ya, sistem penindasan ekonomi Firaun itu ternyata disetujui loh oleh orang-orang yang bukan hanya setuju tapi juga berpartisipasi di dalam tersebut. Mungkin banyak budak-budak lain yang juga mungkin dalam hati pengen jadi mandor tapi nggak ada kesempatan. Mungkin juga nggak punya modal, nggak cukup kuat gitu. Jadi ya simply harus terima kenyataan mereka cuma budak. Tapi mereka di dalam otak mereka tuh sama seperti yang dihadirkan. Nggak ada option lain. Ya satu-satunya option ya sistemnya cuma sistem Mesir ini. Kamu mau keluar dari Mesir kemana? Ke padang gurun. Ada apa? Ada Indomaret. Ada makanan di situ. Makanan tuh di sini Mesir. Waktu Kanaan kelaparan, Abraham, Yakub itu mengungsinya kemana? Ke Mesir. Ini tempat kelimpahan. Kamu mau keluar itu tempat kekeringan. Apalagi benar-benar padang gurun, tidak ada makanan, tidak ada air. Kamu mau mati. Kamu keluar dari perusahaan ini, mati kamu. Keluar dari Mesir, sistem dari Mesir, mati kamu. No option. Ya terima aja. Kira-kira begitu ya. Ini yang digambarkan oleh penulis. Dan betul-betul works. Penindasan lebih keras itu ternyata works gitu. Orang-orang ini akhirnya nanti mereka menyalahkan Musa. Betul, ini gara-gara kamu Musa. Kamu ngomong apa sampai kami dituduh-tuduh sebagai pemalas? Memangnya kami pemalas? Kan enggak, itu kamu salah ngomong kali atau kamu menjelek-jelekan kami di hadapan Firaun. Kemudian Musa juga menyalahkan Tuhan yang mengutus dia.
Jadi kita bisa lihat di sini Firaun sukses nih di pasal 5 ini ya. Benar-benar sukses gitu di dalam menekan perlawanan. Dan ketika mandor-mandor itu protes gitu ya. Aduh Firaun, ini simply nggak works lah, impossible gitu. Kamu mau kuota sama, tapi nggak ada jerami, mana mungkin. Kalau nggak ada jerami ya kasih kuotanya dikurangin dong. Atau deadline-nya diperpanjang. Jangan 1 hari, tapi 3 hari. Karena kami perlu waktu ekstra untuk cari jerami. Firaun bilang, emang gua pikirin. Satu attitude yang sama ya waktu dia bertemu dengan Musa. Yahweh berkata, let my people go, EGP. Emang gua pikirin? Emang gua peduli? Yahweh siapa? Terus di sini mandor-mandor datang juga, oh kami susah hati. Emang gua pikirin? Emang gua peduli dengan kondisi kalian? Pokoknya gak ada jerami, kuota sama, kerja sama, deadline sama. Kesimpulan di pasal kelima ini, di awal Firaun digambarkan tidak peduli akan Yahweh. Di akhir digambarkan dia tidak peduli orang-orang Israel. Dan ini sangat match ya saudara. Kesimpulannya kita bisa mendapatkan kesimpulan. Orang yang melawan Tuhan, by konsekuensi juga akan menindas orang lain. Sekali lagi ya, orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, by konsekuensi juga akan menindas orang lain. Makanya hukum pertama dan hukum kedua itu tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Tidak mengasihi orang lain, ya kita bisa telusuri akarnya adalah yang enggak mengasihi Tuhan juga. Jadi kalau kita bisa lihat di dalam kasus sehari-hari begitu ya. Ada orang-orang Kristen yang pelangnya mungkin Sola, Gracia, Private Limited gitu ya. Atau PT Reform Sejati. Atau Reform Injili Sejati 100% gitu mereknya gitu. Tapi yang namanya gaji sering dipotong, tidak sesuai dengan UMR, lalu tidak ada cuti, lalu juga perlakuannya kasar. Dan kita akan bisa melihat ini bagaimana ya dengan yang namanya perlakuan kepada Tuhan, dengan perlakuan kepada orang lain. Kita bisa melihat ya Tuhan kan udah berkata ya, kalau kamu nggak bisa mengasihi orang yang kelihatan mata saja, bagaimana kamu bisa berkata kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Maka kita bisa berkata orang-orang yang memperlakukan pegawai atau bahkan yang memperlakukan pembantu di rumah kita dengan tidak manusiawi, itu juga orang yang tidak punya hati yang ilahi. Orang yang tidak connect ya antara kasih kepada Tuhan dengan kasih kepada sesama. Orang yang terus menindas orang lain, itu kalau ditelusuri akar-akarnya, jangan-jangan adalah mereka memang tidak mengasihi Tuhan juga. Mereka KTP-nya boleh Reform Injili Sejati gitu ya. Tetapi perlakuannya, softwarenya, otaknya, hatinya itu bukan. Kita sudah membahas tokoh utamanya panjang lebar, Firaun ya. Karakter dia, tindakan dia, polisinya dia. Sekarang kita mau membahas satu karakter lain yang paling banyak. Tapi tidak muncul conversation atau perkataan yang muncul. Makanya kita bisa lihat ya, mandor-mandor ngomong, Musa Harun ngomong, lalu Firaun paling banyak ngomong. Tapi yang paling banyak itu siapa figurannya? Orang-orang Israel gitu ya, mereka digambarkan sebagai mereka gitu. Maka pengerah bangsa pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepada kamu. Maka berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir. Mereka ditulis kehadirannya, tapi tidak dicatat perkataannya. Saya rasa ini jenius ya dari sang penulis ya, yang ingin menggambarkan dari semua tokoh ya. Ini mayoritas ini bisu, mayoritas ini nggak punya hak bicara. Mereka sepenuhnya pasif. Nggak ada hak bicara sama sekali. Mereka hanya disuruh apa yang ngikut apa. Dan kata bekerja, mereka ya seakan-akan tugasnya hanya bekerja aja. Mereka bukan orang. Mereka bukan people. Mereka itu baterai. Mereka itu cuman diambil tenaganya saja. Yang dibutuhkan cuman baterai ya, dayanya saja. Tapi kehidupan mereka, keluarga mereka doesn't matter. Ini yang digambarkan di sini. Maka sebagai baterai yang paling penting adalah bekerja. Kalau baterai sudah kosong, apa yang kita lakukan?
ya buang. Baterai itu sudah, kecuali bisa di recharge ya. Kalau enggak ya buang. Nah, kata bekerja ini muncul 7 kali ya di pasal kelima ini, dan berkali-kali itu bekerjanya itu refernya selalu kepada Firaun. Jadi mereka digambarkan mereka itu bekerja di bawah Firaun. Sedangkan di ayat keempat, pasal 4 ayat 23 ya, Tuhan dengan jelas-jelas berkata pengutusan Musa adalah seperti demikian. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Jadi mereka harus dibebaskan supaya apa? Supaya mereka beribadah kepada Yahweh. Tapi pasal 5 ayat 9, coba tolong ditampilkan ya, biar kelihatan paralelnya. Pasal 5 ayat 9, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Nah saudara, kalau kita lihat kata aslinya ya, beribadah kepada Yahweh dan bekerja kepada Firaun, kata ibadah dan kata bekerja, akar katanya itu sama, abad. Jadi memang di dalam bahasa Ibrani abad ini bisa diterjemahkan sebagai bekerja, bisa diterjemahkan sebagai melayani, bisa diterjemahkan sebagai beribadah sesuai dengan konteksnya ya. Ya melayani Tuhan atau melayani Firaun, beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Firaun, bekerja di bawah Tuhan atau bekerja di bawah Firaun. Jadi kerja dan ibadah itu memang katanya sama gitu ya, digambarkan sama. Dan Tuhan berkata, ini anakku, dia harus melayani bapaknya, Yahweh begitu ya. Dan Firaun berkata, no, mereka itu milikku, mereka itu budakku. Dan aku gak akan membiarkan mereka pergi untuk melayani kamu, karena mereka tetap harus stay di sini untuk melayani saya. Jadi nanti sepanjang pasal 5 sampai ke pasal 12, 14 mereka dibebaskan ya. Itu pertarungannya tentang Israel ini milik siapa? Miliknya Firaun atau nanti miliknya Tuhan? Harus melayani Firaun atau melayani Tuhan? Dan Firaun yang dengan keras berperang di depan ya. Aku gak kenal Yahweh dan aku gak akan membiarkan mereka. Mereka harus melayani aku bukan melayani Tuhan. Nanti harus dengan getir setelah dipukul sama 10 tulah ya. Baru berkata ya, bangun, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Nah ini baru nanti akhirnya nyerah ya Firaun. Nanti di khotbah-khotbah mendatang kita baru akan khotbah tentang ini ya, pertarungan Tuhan dan Firaun. Tangan Firaun sama tangan Tuhan. Mereka waktu adu panco bagaimana perlawanannya. Tapi sementara ini kita fokus kepada sistem ekonomi Mesir, sistem ekonominya Firaun. Ternyata walaupun nanti mereka sudah dibebaskan, yang namanya installed idea sudah diinstalled ya. Mereka sudah hidup sepanjang hidup mereka puluhan tahun di dalam Mesir. Mereka simply nggak bisa lihat alternatif sistem yang lain. Jadi nanti ketika mereka sudah dibebaskan di padang gurun, mereka ketika menghadapi kesulitan ya, mereka akan berkata, lebih enak di Mesir ya. Lebih enak saya jadi burung yang terperangkap tapi di kandang emas dan banyak makanan dibanding saya jadi burung yang bebas tapi kelaparan. Nah itu yang di dalam pikiran mereka. Coba kita baca dari pasal 14 ayat 12 ya. Ketika mereka ini mengalami kesulitan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini perkataan mereka kan mencerminkan filosofi di dalam otak mereka ya. Lalu ayat 16 ayat 3. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini yang namanya install idea. Saudara pasti pernah baca juga ya, itu ya. Lebih baik menangis di BMW daripada naik BMX, daripada naik sepeda gitu. Lebih baik itu ya meme para wanita di China yang cari jodoh. Saya lebih baik sengsara tapi dapat orang kaya nangis di BMW daripada dapat orang yang jujur, bersih, berintegritas tapi miskin naik sepeda. Ini kira-kira gambaran yang ditawarkan oleh Mesir
yang ternyata juga masih sangat lively, ide ini masih sangat subur di dalam dunia ini. Jadi seakan-akan walaupun Firaun sudah berlalu, Mesir sudah tidak ada lagi, maksudnya secara ancient Egypt, tapi ide tersebut nggak pernah mati. Sistem tersebut tidak pernah mati karena itu sistem dunia, karena itu filosofi dunia. Walaupun mereka sudah bebas secara hardware, secara tubuh mereka dibebaskan dari Mesir, tapi Mesir masih ada di dalam hati mereka. Mesir belum dibebaskan dari hati mereka. Nah jadi kita bisa lihat ya, walaupun mereka sekarang nggak harus lagi kerja batu bata, pasang batu bata, tapi mereka harusnya beribadah kepada Yahweh, tapi mereka masih ibadahnya itu masih kepada Mesir. Mereka masih menginginkan bekerja kepada Mesir. Nah ini yang kita ingin bahas di dalam aplikasi kita, bagaimana kaitan antara kerja dan ibadah, kerja dan ibadah. Kita tahu ya saudara, dua hal ini sangat terkait. Tadi akar katanya aja sama oleh Alkitab gitu. Tetapi harus dibedakan. Different and yet the same but distinct. Kita bisa berkata demikian. Dan tendensi errornya berarti ada dua. Yaitu memisahkan sama sekali, itu yang terjadi kalau kita di dalam filosofi Yunani ya, materialis ya, yang Platonis ya, yang berkata yang namanya bekerja itu evil. Jadi segala sesuatu yang sifatnya bekerja itu duniawi, itu dosa, itu setan. Sedangkan yang rohani itu apa? Melayani Tuhan, ke gereja, nyanyi, choir. Nah ini, jadi kalau Senin sampai Sabtu kerja di company itu duniawi, nanti Sabtu Minggu melayani gereja ini baru rohani. Bukan itu saudara, karena kita tahu di sini digambarkan kita bekerja itu adalah manifestasi ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi kita juga jangan sampai jatuh ke error satunya lagi, di mana keduanya itu dicampurkan sampai tidak ada perbedaan sama sekali. Sama seperti misalnya di dalam pandemi ya. Pak Heru tadi bilang yang namanya kerja itu ibadah kan. Jadi ya saya Minggu nggak usah datang ibadah, saya datang ke kantor marketing, kan itu juga ibadah. Sama dong ya. Saya kerja di kantor, saya hitung-hitung ngerjain deadline saya, pembukuan saya, sama datang ibadah, dengar khotbah kan sama gitu. Iya, betul, tapi beda. Kita harus berkata beda. Ada waktu yang khusus yang dikhususkan Sabat untuk kita kuduskan bagi Tuhan, kita khususkan bagi Tuhan. Demikian juga Tuhan hadir di mana-mana, tapi Tuhan menyatakan kehadirannya secara spesial itu di Bait Allah. Betul kan ya? Tuhan hadir di mana-mana, tapi paling spesial di mana kehadirannya dinyatakan di Bait Allah. Tuhan itu bukan hanya hadir di mana-mana, Tuhan itu juga pemilik waktu. Segala waktu itu milik Tuhan ya. Tapi dia juga berkata, Sabat itu milik Tuhan. Kamu gak boleh melakukan hal yang lain kecuali fokus kepada dia. Jadi error yang kedua adalah yang mencampurkan sama sekali sampai tidak ada perbedaan. Nah bagaimana sekarang kita ya? Bagaimana kita bisa tahu ketika kita bekerja keras bagi Tuhan, itu bukan workaholic yang sudah mendewakan atau sudah memberhalakan pekerjaan kita. Nah gimana ya kalau kita benar-benar bekerja keras bagi Tuhan sama orang yang workaholic bagi diri, itu secara fenomena kan bisa sama ya. Sama-sama kerja keras, gigih, tapi secara arah hati, secara kepada siapa itu sangat kontras. Satu kepada Tuhan, satu kepada diri gitu. Nah bagaimana kita bisa membedakan begitu. Nah kita juga lihat kan panggilan kita itu bekerja keras dengan gigi. Seperti Rasul Paulus kan berkata ya, saya ini kerja kerasnya siang dan malam sebagai hamba Yesus Kristus tuh sampai kesehatan saya, kesejahteraan saya itu terganggu, tapi saya kerjakan bagi Tuhan. Tapi kita bisa berkata itu bukan idolnya Paulus ya. Dia bukan orang yang workaholic untuk dapat kemuliaan diri, tapi dia benar-benar kita bisa berkata pekerjaannya itu mengalir dari ibadahnya. Atau bahasa Inggrisnya lebih keren ya. Paul did not worship his work flow out of his worship. Ya. Ini yang kita bisa lihat gitu. Nah bagaimana kita bisa tidak jatuh untuk mendewakan, memberhalakan pekerjaan kita. Kita bisa bekerja keras, tapi itu tidak menundukkan kita ke dalam sistem ya. Kita tahu dari mana. Kan kita nggak bisa berkata, oh kalau begitu jangan kerja keras lah. Jangan berprestasi lah. Jadi saya malas-malasan aja lah. Loh itu juga dosa.
Tapi gimana kalau kerja keras nanti bisa jatuh ke dalam pemberhalaan? Nah bagaimana gitu ya? Nah bagaimana kecanduan kerja workaholic itu kita bisa membedakan dengan yang namanya kerja keras bagi Tuhan. Nah ini lebih susah karena kecanduan game, kecanduan alkohol, kecanduan drugs, kecanduan seks itu lebih jelas ya batasannya gitu. Tapi kecanduan bekerja workaholic itu bisa sangat-sangat kabur lainnya begitu. Ada seorang suami yang benar-benar pulang sudah sangat tengah malam, lebih dari midnight bahkan gitu ya. Jarang di rumah, kerjanya begitu sibuk, handle begitu banyak komitmen dalam pekerjaan. Ketika istri mulai dengan lembut awalnya, lalu dengan mulai tegas berkata, kamu nggak bisa begini terus. Sang suami berkata, ya gimana ya, ini masa yang namanya deal ditolak, ini banyak deal sedang masuk ini, banyak bisnis deal, banyak opportunity baru, banyak kesempatan-kesempatan baru, banyak kolaborasi yang seru banget gitu. Masa kesempatan-kesempatan ini ditinggalkan? Tapi kalau diambil artinya ya banyak meeting, nggak ada waktu di rumah. Bagaimana gitu? Ini terus mengalir, nggak bisa stop. Mesin suksesnya itu sudah berjalan dengan cepat gitu. Dan mungkin ini yang lebih sulit ya. Kalau orang-orang Mesir bisa melihat Firaun yang kejam gitu. Bisa melihat mandor-mandor pakai cambuk. Tapi orang-orang ini yang dikejar oleh kesuksesan dunia ya. Yang rela begitu memerah keringat dan juga mencucurkan banyak ini ya, banyak air mata, banyak darah bahkan di dalam pekerjaannya, dan tapi mereka rela gitu. Bagaimana kita bisa melihat di sini? Ya bahayanya itu, kita nggak bisa lihat Firaun yang kejam, tapi kita melihat cuan yang banyak. Kita melihat mobil yang baru, kita melihat banyak trofi atau banyak deal baru yang muncul. Tapi intinya sama, kalau kita tidak hati-hati, kita either diperbudak oleh Firaun atau kita diperbudak oleh ilah dunia kesuksesan saat ini. Yang sama-sama tidak bisa memberikan kita stop, tidak bisa memberikan kita rest. Tidak rela kita stop sebentar untuk beribadah kepada Tuhan. Karena yang namanya ibadah itu monopoli, gak boleh ada saingan. Firaun berkata ya, kamu mau ibadah? Enggak, ibadahmu kerja keras bagi saya seorang diri. Dan Tuhan juga bilang, enggak. Saya juga pengen mereka sepenuhnya bebas, enggak lagi bekerja sama kamu. Enggak ada negosiasi. Either God, Yahweh, or Pharaoh. Enggak ada jalan tengah. Tapi kita melihat di sini, kita enggak diperbudak oleh Firaun, tapi setiap dari kita diperbudak dosa. Dan sin is the harshest of taskmaster. Mandor pengerah yang paling bengis dan kejam. Selalu menuntut lebih dan lebih, sementara memberi kita semakin sedikit dan semakin sedikit. Setan tidak pernah mengendurkan cengkramannya. Dia selalu sibuk mengencangkan rantai penawanan kita. Setan selalu menuntut more bricks and less straw. Selalu menuntut lebih banyak batu bata yang harus kita kerjakan dan memberi lebih sedikit jerami. Karena itulah natur dosa ya. Untuk mengontrol hidup kita. Karena setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa dan akibatnya kita simply nggak bisa mikir ada jalan keluar dari perbudakan dosa kita. Kita seakan-akan menyerah, ya memang udah beginilah. Saya udah diperbudak oleh habit dosa saya udah diperbudak oleh kondisi kehidupan saya begini. Ya memang udah begini dan nggak bisa lihat lagi. Dan itulah kesuksesan Firaun saat itu. Dan itu juga kesuksesan ilah zaman sekarang yang berkata ya seperti demikian. Sampai apa nanti minggu depan kita akan bahas di mana maksudnya 2 minggu lagi ya kita akan melihat Tuhan datang sebagai liberator. Dia datang sebagai pembebas yang memberikan kita rest, memberikan kita ketenangan, memberikan kita istirahat. Nanti digambarkan Firaun itu adalah diktator yang tidak mau memberikan rest sama sekali buat kita. Nah ini menarik saudara, kalau di pasal 5 ayat 5 tadi ya.
itu ada gambaran, lihat sekarang terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Bahasa aslinya adalah menghentikan itu sabat. Masakan kamu mau memberi mereka sabat daripada slavery mereka. Firaun nggak mau memberikan sabat kepada kita. Tetapi Yahweh adalah Allah yang memberikan sabat kepada kita, yang memberikan rest kepada kita. Kenapa kita nggak berani keluar dari sistem Firaun? Karena kita simply sudah di brainwash, sudah dicuci otak, nggak ada alternatif lain. Sama seperti budak-budak Ibrani nggak pernah lihat gitu ya, ada alternatif lain. Mereka sudah buy into the lie, mereka sudah menerima kebohongan-kebohongan, nggak ada alternatif lain. Saya pernah mengalami pengalaman seperti itu ya saudara. Waktu bergumul mau jadi hamba Tuhan, lainnya yang beredar di dalam society, di dalam masyarakat adalah kalau udah sukses di luar negeri, kalau sudah mantap, ngapain mempertaruhkan masa depan dengan balik ke Indonesia mulai dari nol lagi masuk ke STT dan nanti jadi hamba Tuhan di Indonesia mau makan apa? Lu sudah punya istri, punya anak, nanti anak mau dikasih makan apa? Gitu ya. Kita tahu sendirilah hamba Tuhan, pendeta, itu mau makan apa gitu itu kan ya yang seringkali didengar di dalam society sekarang begitu. Kamu mau jadi guru, kamu mau jadi apa misalnya misionaris, mau makan apa? Bolak-balik urusan perut nantinya. Terus demikian juga nanti waktu saya mau nambah anak waktu itu ya, nambah anak 2, ketiga, lalu keempat, terus listnya adalah anak banyak amat nanti dikasih makan apa? Kasih makan batu, kasih makan banyak anak gitu ya. Tapi ya harus dilawan dengan ya Tuhan yang memberi, nanti Tuhan akan menyediakan. Dan kita bisa berkata begitu, hamba-hamba Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak kita dipelihara oleh Tuhan. Bukan kita yang harus bertanggung jawab untuk semuanya karena pekerjaan kita, panggilan kita dari Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan. Anak-anak diberikan oleh Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan. Tapi simply kita nggak bisa lihat begitu ya, Tuhan yang menyediakan, kita hanya lihat sistem piramid tersebut. Coba saudara kalau tampilkan lagi. Saudara coba ya, pikir 10 detik, saudara mau di yang mana? Di dalam piramid ini saudara mau yang di mana? Siapa yang mau di tengah merchants? Siapa yang mau di paling bawah slaves? Siapa yang mau jadi Firaun? Lah ini cuma 2 orang yang jujur. Saya agak kurang percaya ini. Siapa yang mau jadi Firaun? Coba angkat tangan. Saya mengharapkan mungkin sebagian besar dari kita di dalam hati nurani, suara kecil kita tuh lebih pengen jadi Firaun loh. Dilayani semuanya, panas dikipas-kipas, dibanding capek-capek bikin batu bata kan di bawah matahari yang panas. Kita semua itu by nature dunia itu kejar paling atas. Kita mau jadi yang paling sukses, kita mau jadi paling terkenal di sosial media, kita pengen the best, the most thumbs up gitu, the most like, kita mau apa? Yang paling disukai, kita mau jadi yang paling kaya, kita mau jadi paling berprestasi. Itu yang kita kejar semua itu. Kemarin itu saya nonton ini ya, saudara, nonton film. Filmnya tentang aktris paling terkenal, yang cantik, sukses, hebat gitu. Dengan seorang tukang parkir, valet gitu. Digambarkan si aktris ini yang selalu jadi pusat perhatian, gak pernah sendirian, selalu dikejar-kejar paparazzi begitu. Ternyata hidupnya lonely, hidupnya kosong. Dan waktu dia hidup bersama-sama dengan valet ini ya gitu ya, maksudnya ya ada kesempatan ya, tinggal bersama-sama dengan dia itu. Dan dia justru iri gitu ya. Valet ini walaupun kantongnya kosong, tetapi relasinya penuh gitu ya. Cinta kasih dengan orang-orang itu benar-benar fulfilling life gitu. Mereka punya
dia punya banyak orang yang mencintai dia dan juga dicintai gitu. Sedangkan dia merasa hidup saya tuh kosong. Dan digambarkan di akhirnya ya, bagus konklusinya adalah ya dia bisa belajar gitu. Bisa belajar, dia tidak lagi kejar puncak paling atas, karena puncak paling atas itu ternyata kebohongan. Kebohongan bahwa kalau kamu bisa paling atas, kamu bakal punya fulfilling life. You have everything. Ternyata sampai ke atas dia baru sadar, I have nothing except ya all the riches. Tapi justru orang-orang yang kita hina-hina, yang bahkan nggak pernah jadi perhatian. Katanya Vale kan cuman dilihat kunci mobilnya tapi nggak pernah dipandang matanya gitu. Yang nggak punya apa-apa tapi justru punya kehidupan yang lebih happy, yang lebih fulfilling. Itu kebohongannya ya. Dan nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, Tuhan itu mau membalikkan kebohongan tersebut dengan kasih lihat, kamu bilang Mesir itu tempat kelimpahan, tempat fulfillment, justru itu nanti dihancurkan dengan 10 tulah. Dan Tuhan bilang apa? Kelimpahan yang dinamakan kekosongan, padang gurun, kering, kerontang, gak ada apa-apa. Tuhan berikan mana setiap hari. Tuhan berikan air yang mengalir. Tuhan berikan daging bagi mereka di padang gurun. Ada kelimpahan, ada abundance di tengah-tengah padang gurun. Ada alternatif. Ada Tuhan yang provide, yang menyediakan. Yang kita berpikir di padang gurun matilah kita nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ternyata ada Tuhan yang menyediakan. Dan kita simply nggak bisa lihat alternatif lain karena kita sudah percaya kepada kebohongan dunia ini. Ya kalau kita mau sukses harus ikuti jalan dunia. Kalau kamu nggak potong kompas, kamu nggak pakai di bawah meja, kamu nggak ikutin sistem dunia ini, ya gimana kamu bisa bersaing? Maka kalau kamu pengen bersaing with the big boys, then do like the big boys. Itu kan kebohongan dunia yang berkata kita simply harus provide dengan cara kita. Dan Tuhan bilang enggak, kamu setia, nanti Tuhan akan berikan alternatif, kelimpahan di padang gurun. Di tengah dunia yang selalu berkata never enough, bagaimana kita bisa mengatasi tersebut gitu ya. Yaitu kalau kita lihat di dalam dunia ya, dunia selalu menawarkan how ya. Yaitu adalah dengan kerja work harder, work smarter, play harder, atau whatever it is. Selalu metode-metode. Coba tampilkan. Solusi dari dunia adalah tentang how. H-O-W, how, better methods gitu ya. Kalau kamu ikuti metode-metode ini, hidupmu akan lebih fulfillment. Kamu ikuti metode-metode ini, kamu akan lebih happy. Tapi itu cuman permukaan ya. Kamu bisa sih lebih produktif dan lebih menghasilkan dan yang lain gitu dengan ikuti metode tertentu. Tapi akarnya adalah tentang who, better master. Master yang provide rest dan sabat bagi kita. Di mana kita diajak untuk melihat kepada Kristus yang berkata, it is finished. Pengalaman yang saudara kalau nggak pernah restless ya, yang selalu kecapean, yang selalu karoshi tadi ya. Saudara yang kecapean di dalam race ya, kalau teman-teman kemarin goes jarak jauh atau orang yang lari maraton, hal pertama yang paling fulfilling itu apa? Sampai garis finish saudara. Sampai garis finish, it is finish, akhirnya selesai, kita bisa rest. Nah itu, Tuhan bilang restnya itu bukan tentang how, bukan tentang where, when, tetapi tentang who. Dan Tuhan berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu diselesaikan Tuhan di kayu salib. Supaya kita bisa berkata, identitas saya bukan dari tadi ya, puncak piramid tadi ya. Kalau saya kaya, saya kayaknya finish gitu ya. Saudara, titik finish saudara itu di mana? Saudara bayangkan saudara finish itu di mana? Nanti kalau saya sudah dapat titel satu lagi ya, S2, S3, kalau mau menyaingi Pak Yadi S5 gitu, S6, saya baru finish gitu. Kalau saya sampai bisa beli apartemen, lalu saya punya istri, punya keluarga yang baik-baik, titik finish saya. Apa titik finish saudara? Sekali lagi itu bukan tentang what atau tentang how, tapi tentang who. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat tidak ada garis finish yang lain yang bisa memberikan kami rest. Dunia ini tidak pernah mau memberikan titik rest kepada kami. Karena kami selalu dipacu untuk mencari lebih lagi, mencari kepuasan-kepuasan yang fana, yang fata morgana. Ketika kami datang ternyata kosong. Kami dipaksa lagi untuk mencari sumber air yang lebih besar, tapi ternyata juga kosong. Dan kami baru mendapati titik rest kami ternyata adalah dalam Kristus, yang dirinya sendiri dikosongkan supaya kami bisa penuh. Yang darahnya harus tercurah untuk memberikan minum bagi kami, supaya kami tidak kehausan di padang gurun. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa biar kiranya kami yang tinggal di dalam dunia ini tidak termakan oleh kebohongan-kebohongan dunia yang berkata tidak ada alternatif. Tetapi kami boleh mendapati ada alternatif. Dan ternyata itu alternatif yang lebih baik ketika kami berada di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.